Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang transformasi sumbu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengantar transformasi sumbu ya, di mana kita membahas tentang translasi ya, pergeseran gitu ya. Baik itu pergeseran titik atau pergeseran suatu fungsi gitu ya. Dan ketika kita bicara pergeseran fungsi, maka transformasi sumbu itu manfaatnya adalah kita bisa memandang suatu fungsi persamaan yang rumit gitu ya menjadi lebih sederhana gitu ya, dengan merubah sumbunya, menggeser sumbu utamanya dari sumbu koordinat yang lama ke sumbu koordinat yang baru gitu ya. Nah, hari ini kita akan awali bahasan ini dengan persamaan standar dari irisan kerucut, dan kita awali dengan parabola ya. Jadi waktu kita bahas tentang irisan kerucut di bab sebelumnya itu kan judulnya persamaan sederhana gitu ya. Kalau parabola berarti puncaknya itu ada di 0,0. Kalau bicara elips dan hiperbola, titik pusatnya di 0,0 gitu ya. Namanya persamaan sederhana. Nah, sekarang kita bicara tentang persamaan standar. Persamaan standar itu artinya titik pusat untuk elips atau hiperbola dan titik puncak untuk parabola itu tidak harus di 0,0 gitu ya. Dan dengan menggunakan konsep yang kemarin kita pelajari ya, kita bisa mendapatkan rumus umumnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di gambar yang ini ya, di mana titik puncak dari parabola ini adanya di H, K, di mana H, K ini adalah titik asal dari sistem koordinat yang baru ya. O aksen di sini, di mana X aksen dengan Y aksen sebagai sumbunya gitu ya. Jadi titik puncaknya itu biasanya di 0,0 di sini nih di O ya. Sekarang ada di O aksen di H, K gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya H, K ini adalah puncak dari parabola, kemudian Y sama dengan K ini adalah persamaan sumbunya. Persamaan sumbu, kalau parabola itu ada sumbunya ya. Sumbu itu yang memotong vertex ya, dan titik fokus gitu ya. Nah, ini sumbu dari parabolanya itu ada di Y, K. Kalau Y sama dengan berarti dia garis horizontal ya. Y sama dengan K. K-nya itu kan di sini nih. H, K kan di sini ya. Jadi kalau Y sama dengan K berarti dia garis horizontal yang melewati titik puncak dari parabola ini. Itu adalah sumbu dari parabola ini. Dan H min A, K itu adalah fokusnya. Masih ingat jarak dari titik puncak ke titik fokus dari parabola itu sejauh A gitu ya. Jikalau koordinat titik puncaknya itu H, K, maka titik fokusnya tinggal bergeser ke kiri sejauh A. Berarti H min K ya, karena dia bergeser ke kiri gitu ya. Jadi koordinat titik fokusnya H min A, K gitu. Kemudian koordinat dari latus rektumnya, titik ujungnya itu yang atas itu H min A, K plus 2A ya. H min A nya dari mana ya? Karena koordinat X-nya sama dengan si F ini ya kan. Jadi H min A nih, baik itu ujung yang atas maupun ujung yang bawah ya, H min A ya kan. Kemudian K plus 2A nya dari mana? Nah, masih ingat ya, panjang dari latus rektum itu kan 4A ya, dalam parabola ya kan. Jadi dari sini ke sini berarti 2A ya. Jadi dari titik K-nya kan di sini. K-nya kan di sini. Kita tambahkan sejauh
2A ke atas gitu. Makanya di sini K plus 2A ya. Dan ke bawahnya sejauh 2A juga, makanya K minus 2A. Karena dia ke bawah jadi negatif, kalau ke atas karena arah positif jadi plus gitu ya. Oke, gitu. Nah, persamaan parabola ini kalau dalam sistem koordinat yang baru itu kan gini ya, y aksen kuadrat sama dengan min 4 ax aksen ya. Sebenarnya persamaan ini mirip. Jadi seandainya ada parabola nih yang membuka ke kiri ya, dan titik puncaknya ada di 0,0, itu kan persamaannya y kuadrat sama dengan min 4ax. Benar gak? Nah, karena ini titik puncaknya ada di O aksen, di mana O aksen itu adalah titik asal dari sistem koordinat yang baru ya. Makanya di sini bukan y tapi y aksen ya, karena dia dipandang dari sistem koordinat yang baru gitu ya. Y aksen kuadrat sama dengan min 4ax aksen gitu ya. Nah, masih ingat dalam konsep pergeseran ya, y aksen itu sama dengan y min k dan x aksen itu sama dengan x min h ya. Karena pergeserannya sejauh h, k ya, titik asalnya ini. Jadi kita tinggal substitusikan y aksen dan x aksen ini ke persamaan ini, maka kita akan mendapatkan persamaan ini ya. Y min k kuadrat sama dengan min 4a kali x min h ya. Jadi yang y aksennya diganti dengan y min k dan x aksennya diganti dengan x min h. Inilah yang disebut dengan persamaan standar dari parabola untuk parabola yang membuka ke kiri gitu ya, untuk parabola yang membuka ke kiri. Gimana kalau yang membuka ke kanan, ke atas dan ke bawah? Nah, kalian lihat dulu persamaan sederhananya gitu ya. Nanti yang y diganti dengan y aksen, yang x asalnya ganti dengan x aksen gitu ya. Kemudian substitusikan ini y aksen sama dengan y min k dan x aksen sama dengan x min h. Nanti kalian akan mendapatkan persamaan standar dari parabola yang titik asalnya itu digeser sejauh h, k gitu ya. Oke. Nah ini ya, jadi kalau kalian melakukan penurunan yang sama seperti yang tadi ya, maka kalian akan mendapatkan, maka kita akan mendapatkan 3 persamaan standar yang lain. Nah, yang pertama ini kalau parabolanya membuka ke kanan ya. Kemudian yang kedua ini kalau parabolanya itu membuka ke atas, upward. Dan yang terakhir kalau parabolanya membuka ke bawah, downward ya. Pokoknya yang asalnya x jadi x min h gitu ya. Yang asalnya y jadi y min k gitu ya. Itu aja sih prinsipnya ya. Karena adanya pergeseran titik asal atau sistem koordinat ya, dari yang lama ke yang baru gitu. Oke. Sekarang gimana kalau elips ya? Itu tadi parabola ya. Misalkan titik pusat dari sebuah elips itu ada di titik h, k. Biasanya kan di 0,0 ya, di sistem koordinat yang lama. Sekarang ada di h, k ya. Di mana h, k ini adalah O aksen atau titik asal dari sistem koordinat yang baru. Biasanya di sini nih, kalau persamaan sederhana di O ini, sekarang karena ini persamaannya tidak sederhana, jadi titik asalnya ada di sini di h, k gitu ya. Kemudian misalkan sumbu mayornya itu adalah y sama dengan k, berarti garis horizontal ya. Karena ini elips horizontal ya. Jadi sumbu mayornya itu adalah garis horizontal y sama dengan k. Ya, k-nya kan di sini nih ya, sama dengan garis ini nih x aksen. Kemudian sumbu minornya adalah x sama dengan h. Kalau x sama dengan h berarti garisnya vertikal. Di x sama dengan h yaitu di sini nih. Gitu.
Maka titik fokusnya itu adalah H plus C, K dan H min C, K. Masih ingat ya, jarak dari titik pusat ke titik fokus untuk elips itu sejauh C. Gitu ya. Jadi kalau ini H di sini berarti geser ke kanan sejauh C, jadi H plus C, K. Yang satunya lagi yang di kiri H min C, K. Gitu ya. Karena titik fokusnya kalau elips kan ada dua ya, kanan dan ke kiri. Titik puncaknya H plus A, K dan H min A, K. Nah, masih ingat jarak dari titik pusat ke puncak, ke vertex itu sejauh A dalam elips. Makanya koordinat dari V1 ini H plus A. Jadi kita bergeser dari pusat H sejauh A ke kanan ya. Kalau koordinat Y-nya tetap sama K ya. Dan bergerak ke kiri sejauh A. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya H min A ya. Di bukunya ada typo ya. Ini H min A, K. Oke. Kemudian titik di mana kurvanya itu memotong sumbu minor itu adalah H, K plus B ya, masih ingat panjang dari titik pusat ke titik potong terhadap sumbu minor itu sejauh B ya, maka koordinatnya H, K plus B ya. Jadi kita bergeser dari K sejauh B ke atas dan bergeser sejauh B dari K ke bawah, jadilah K min B gitu ya. Nah, persamaan direktriksnya itu biasanya kan gini, X sama dengan A per E dan X sama dengan minus A per E ya. Oke, ini ada typo juga nih. Harusnya ini min ya. Oke. Ini salah saya nih, karena saya yang nulisnya. Tapi karena ini pusatnya ada di H, K bukan di 0,0. Jadi ada H-nya di sini gitu ya. Jadi X itu sama dengan H plus A per E dan X sama dengan H min A per E. Seperti ini yang benar ini, X sama dengan H min A per E. Oke. Itu adalah persamaan elips. Nah, nah jadi persamaan elipsnya itu nanti akan menjadi seperti ini. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan persamaan standar ya kan. Kalau lihat yang ini nih, bedanya itu yang asalnya X jadi X aksen, yang asalnya Y jadi Y aksen gitu ya. Tapi kita harus mensubstitusikan ini, bahwa X aksen itu sama dengan X min H dan Y aksen itu sama dengan Y min K. Kita substitusikan ke persamaan yang ini, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Yang asalnya X aksen jadi X min H, yang asalnya Y aksen jadi Y min K. Inilah yang disebut dengan persamaan standar dari elips ya, yang titik pusatnya di H, K gitu. Nah, gimana kalau sumbu mayornya itu kita ubah gitu ya. Kita balik lah intinya. Itu kan persamaannya jadi yang ditukar kan pembilangnya ya. Masih ingat di elips ya? Jadi tinggal ditukar aja gitu. Jadi yang ini Y min K kuadrat, yang ini X min H kuadrat. Bawahnya tetap sama gitu. Sebenarnya dalam elips itu terserah mau ditukar atasnya mau bawahnya sama aja ya. Karena di sini penjumlahan, ya kan? Mau bawa atasnya pembilangnya atau penyebutnya sama aja. Jadi inilah persamaan standar dari elips. Kalau yang ini elipsnya horizontal ya, sumbu mayornya ada di X. Kalau yang bawah ini adalah elips vertikal yang sumbu mayornya ada di sumbu Y ya, vertikal. Sampai sini bisa difahami? Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Kita lanjut ke persamaan standar dari hiperbola. Misalnya titik pusat dari hiperbola itu adalah H, K
di sini ya, di O aksen. Biasanya kan di O di sini. Sekarang di sini. Ya H, K-nya terserah sebenarnya, mau di kuadran 1, 2, 3, 4, bebas ya. Ini hanya ilustrasi aja. H, K di sini. Kemudian sumbu transversnya itu adalah Y sama dengan K ya. Kalau Y sama dengan berarti dia garis horizontal. Yang ini nih. Yang X aksen ya, ini adalah Y sama dengan K. Kemudian sumbu konjugatnya itu adalah X sama dengan H yang vertikal yang Y aksen ini ya. Maka titik fokus dari hiperbola itu ada di H plus C, K. Sebenarnya apakah harus dihafal? Sebenarnya koordinat-koordinat ini kalau paham konsep yang sederhananya gitu ya, itu hanya masalah digeser aja gitu ya. Jadi hanya masalah pergeseran aja, pergeseran koordinat tadi kayak bergerak sejauh C ke kanan, sejauh C ke kiri kayak gitu ya. Karena asal kita tahu. Nah, di sini bicara fokus ya. Fokus itu jarak dari pusat ke fokus ya. Kalau dalam parabola itu dalam hiperbola itu sejauh C, ya kan? Jadi kita tinggal bergerak dari H ke kanan sejauh C jadi H plus C, dan kita bergerak dari H ke kiri sejauh C jadi H min C gitu. Kalau titik puncaknya itu sejauh A pergerakannya ya. Jadi ini H plus A, ini H min A gitu. Kalau direktriksnya ya kita bergerak sejauh A per E ya. A per E dari H ke kanan dan A per E ke kiri dari H ya. Itu adalah direktriksnya. Kemudian persamaan asimtotnya itu adalah persamaan garis ya, persamaan garis. Yang sebenarnya ini ditulis dalam notasi yang agak berbeda dengan materi sebelumnya. Kan persamaan garis itu tahu kan yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Iya kan? Gitu. X1, Y1-nya kita masukkan H, K. Makanya di sini ada Y min Y1, Y min K ya. Di sini ada X min X1, X1-nya H. Gitu ya. Kan satu titik diketahui ya. Satu titik diketahui. Jika persamaan garis itu kalau satu titik diketahui dan gradiennya diketahui, maka kita bisa membentuk persamaan garisnya dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu ya. Satu titik yang diketahui itu adalah titik pusat H, K, karena kedua garis asimtot ini kan melewati titik pusatnya ya. Dan titik pusatnya itu adalah H, K. Jadi kita masukkan ke Y min Y1 dan X min X1 itu H, K. Nah terus gradiennya apa? Nah gradiennya B per A gitu ya. B itu adalah perubahan vertikal ya, dan A itu adalah perubahan horizontal. Coba lihat, ini kan ada segitiga siku-siku nih, ya nggak? Ini kan garis segitiga siku-siku ya. Tinggi dari segitiga ini adalah B, dan alas dari segitiga ini adalah A. Nah, gradien itu kan perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal ya. Delta Y dibagi delta X, ya nggak? Delta Y-nya B, horizontalnya A, gitu. Makanya di sini gradiennya adalah M-nya itu adalah B per A, gitu. B per A itu kalau garis yang ini yang ke kanan, ya semakin ke kanan semakin naik, trennya positif, gitu ya. Kalau yang sebaliknya yang ke sini, ini gradiennya negatif yang ini, gitu. Gradiennya negatif, ya. Jadi perubahan vertikalnya itu turun ya, penurunan. X-nya positif, gitu. Makanya di sini ada negatifnya. Bedanya itu aja ya. Ini adalah persamaan asimtot dari hiperbola. Kalau titik pusatnya di H, K. Nah, jadi inilah
persamaan standar dari hiperbola kalau sumbu transversnya di sumbu X dan sumbu konjugatnya dari sumbu Y ya. Yang ini nih, atau hiperbola horizontal ya. Yang ini sama aja dengan yang biasa, bedanya ini X aksen. Kalau kita substitusikan pergeseran yang ini, X aksen sama dengan X min H dan Y aksen sama dengan Y min K, maka kalian akan mendapatkan, kita akan mendapatkan persamaan ini ya, yang enggak terlalu aneh ya. Bedanya yang asalnya X jadi X min H, yang asalnya Y jadi Y min K. Nah kalau kita balik sumbu transverse dan sumbu konjugatnya, maka masih ingat yang ditukar itu atasnya ya. Yang asalnya X nya ditulis duluan, sekarang Y nya yang duluan ditulis, terus yang sebelah sini adalah X nya, bawahnya nggak usah ditukar ya, ini minus asalnya gitu ya. Nah inilah persamaan dari standar dari hiperbola, baik itu yang horizontal maupun yang vertikal. Bisa dipahami? Nah kita lihat contoh ya. Misalkan vertex ya, diketahui ini titik vertexnya itu min 3, min 4 dari sebuah parabola ya. Sebenarnya tahu parabolanya itu sejak kita tahu ini ya, E sama dengan 1 ya. Oh ya, berarti kalau E sama dengan 1 ini adalah titik puncak dari parabola gitu ya. Min 3, min 4 di sini nih. Berarti ini titik puncaknya bukan di 0,0 tapi di H, K ya. H-nya min 3 dan K-nya min 4. Titik fokusnya ada di min 3, min 1 di sini, di atasnya. Cari persamaan standar dari irisan kerucut ini ya, atau dari parabola ini, karena kita tahu E-nya sama dengan 1 ya. Nah ini jawabannya nih ya, karena E-nya sama dengan 1 maka irisan kerucutnya ini adalah sebuah parabola ya. Kemudian persamaan sumbunya itu adalah X sama dengan min 3. Sumbu itu berarti yang memotong titik fokus dan vertex ya. X sama dengan min 3 itu kan yang ini nih, garis vertikal ini nih. Sumbu dari parabola ya, yang dia memotong titik fokus dan vertex ya. Dan A-nya sama dengan 3. Masih ingat A itu adalah jarak dari titik vertex puncak ke fokus. Lihat ini kan min 4 di sini. Ini min 3 di sini. Min 1 di sini. Berarti jaraknya kan 3. Ya enggak? A-nya 3. Oke. Jadi dari mana A-nya 3? Dari situ ya. Jarak dari puncak ke fokus. Jika kita memilih X aksen, sumbu X aksen ini jika kita menjadikan Y sama dengan min 4 ini sebagai sumbu dari X aksen, Y sama dengan min 4 tuh yang mana? Yang ini ya kan, X aksen. Artinya ini adalah sistem koordinat yang baru ya, dan Y aksennya itu adalah X sama dengan min 3 yang ini. Maka persamaan sederhananya itu adalah ini. Masih ingat kalau parabola membuka ke atas ya, nanti dilihat ya di buku catatan. Seandainya pusatnya di 0,0 kan X kuadrat sama dengan 4AY ya. Ya enggak? 4AY ya. Karena ini sudah ada pergeseran, jadi X-nya jadi X aksen dan Y-nya jadi Y aksen. Dari mana 12? 4 kali A ya. A-nya kan 3. 4 kali 3 12 ya. Oke. Kemudian kita substitusikan X, masih ingat rumus X aksen? X aksen itu sama dengan X min H ya. H-nya itu kan min 3. Tahu dari mana? Dari titik puncak ini ya kan? Ini kan H, K. H-nya min 3. Jadi X dikurangi min 3 itu jadinya X plus 3. Ya kan? Y aksen itu rumusnya kan Y min K. K-nya itu min 4.
Jadi Y dikurangi min 4 jadinya Y plus 4. Gitu ya. Kita substitusikan X aksen dan Y aksennya ke persamaan yang ini, maka kita dapatkan ini yang asalnya X aksen jadi X plus 3, yang asalnya Y aksen jadi Y plus 4. Oke? Jadi inilah persamaan standar dari parabola ini. Bisa difahami sampai sini? Oke. Saya lanjut ya. Nah, ke contoh 7. Cari persamaan standar dari irisan kerucut ya, yang titik puncaknya 2,-1 dan 2,5. Nah, titik puncaknya ada 2 ya. Dan E-nya sama dengan setengah. Nah, karena kita tahu nilai E-nya kurang dari 1, maka ini adalah elips ya, elips ya. Dan puncaknya ada 2 juga ya. 2,-1 itu di mana di sini? Ya, V1 dan 2,5 di sini. Di atas, ya. Dari soal ini belum diketahui titik pusatnya ada di mana ya. Yang diketahui adalah titik puncak dan nilai E-nya. Gitu. Oke. Kita lihat penyelesaiannya ya. Karena E-nya kurang dari 1, maka irisan kerucut ini adalah sebuah elips. Titik pusatnya itu ada di 2,2. Ah, dari mana 2,2 coba? Apanya yang dibagi 2? Puncaknya ada 2, betul. Cari titik tengahnya ya. Cari titik tengah antara 2 titik puncaknya, ya kan? Kan ini 2,-1, ini 2,5, berarti ini koordinatnya pasti 2x-nya ya. Tinggal cari y-nya. 2, berapa? Kita hitung dulu jarak dari -1 ke 5 ini berapa? Berapa? 6, ya enggak? Ya enggak? 6 jaraknya ya. Berarti tengah-tengahnya kan 3 ya. Nah, kita tinggal bergerak 3 langkah dari 5 ke bawah, boleh, atau dari -1 ke atas 3 langkah bisa ya. Ya kan? Kan 5 dikurangi 3 itu 2 ya kan? Ya kan? Makanya koordinat dari titik pusatnya adalah 2,2. Bisa dipahami? Sampai sini? Dan A-nya sama dengan 3. Nah, dari mana 3? Jarak dari titik pusat ke puncak ya, ke puncak, ke vertex itu adalah A. Nah, kita tahu 3 dari mana kan? Tadi 6 dibagi 2 ya, 3. Nah, dalam kasus ini E-nya itu sama dengan C per A ya. Dalam elips itu kan E itu sama dengan C per A ya. Kita tahu E-nya itu setengah, makanya di sini setengah sama dengan C per A. C belum diketahui, A-nya 3. Jadi setengah sama dengan C per 3. Maka kita dapatkan C-nya sama dengan 3 per 2. Tahu dari mana? Tahu. Nah, ini kali silang aja ya. 3 kali 1 ke sini, jadi 3 per 2 C-nya. Oke? Nah, karena C-nya sudah kita ketahui, A-nya sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari B. Iya kan? Masih ingat ya, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat dalam elips. Jadi B itu sama dengan akar dari A kuadrat min C kuadrat. Untuk apa nyari B? Ya karena untuk menulis persamaan standar, kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa kan gitu ya. A-nya sudah kita ketahui, tinggal cari B. Dan B itu akan diketahui kalau kita harus cari tahu dulu C-nya ya kan. Makanya tadi nyari tahu C-nya dulu ya kan. Oke, A kuadratnya 9 karena A-nya 3, C kuadratnya itu 9 per 4 karena C-nya itu 3 per 2 ya. Kalau di kuadrat pecahan, kalau dikuadratkan kan pembilang dikuadratkan, bawahnya juga dikuadratkan ya, 9 per 4. Jadi 9 dikurangi 9 per 4, kalau disamakan penyebutnya jadi 27 per 4.
Kalau akar dari pecahan itu, akar dari pembilang dibagi dengan akar dari penyebut ya. Akar dari 27 itu kita bisa sederhanakan jadi 3 akar 3. Ya enggak? Dan akar dari 4 itu 2. Oke. Jadi ini adalah nilai B-nya. Oke. Nah, maka si persamaan sederhana untuk sistem koordinat yang baru, makanya di sini masih dalam aksen ya. Y aksen, X aksen. Y aksen kuadrat dibagi 9 ditambah X aksen kuadrat per 27 per 4. Dari mana 9? A kuadrat ya. 27 per 4 ini ya, si B dikuadratin ini ya. Ya atau B kuadrat itu kan ini ya yang ada di dalam akar ini ya kan. 27 per 4 ya kan. Kan B sama dengan akar dari 27 per 4. Berarti B itu B kuadrat itu 27 per 4. Kenapa di sini A-nya ada di bawah Y aksen? Karena disuruh transpose dan konjugat. Kalau elips mah mayor minor ya. Iya. Oke. Ya karena kita tahu titik puncaknya itu ada di sumbu vertikal ya kan, puncaknya. Kan kalau elips horizontal itu puncaknya ada di horizontal ya, di X ya kan. Kalau ini kan di vertikal. Berarti ini elips vertikal. Kalau elips vertikal berarti yang di bawah A kuadrat itu, yang di atas A kuadrat itu adalah Y-nya, gitu ya, Y kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan Y aksennya sama dengan Y min 2. Masih ingat tadi H, K ya, H-nya 2, K-nya 2 ya kan? Titik pusat ini nih. Oke. Jadi Y min K, jadi Y min 2 dan X min H, X min 2 ya. Kita substitusikan ke persamaan ini yang standar, yang sederhana. Kita akan mendapatkan persamaan standar. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, kita lihat contoh satu lagi yang hiperbola sebelum nanti kita latihan ya. Jika A-nya sama dengan 6 dan panjang dari latus rektumnya itu adalah 24, kemudian diketahui E-nya lebih besar dari 1, titik pusatnya ada di min 1,3 dan titik puncaknya itu ada di garis Y sama dengan 3. Maka apa persamaan standar dari irisan kerucut ini? Oke. Dari soal ini kita tahu E-nya lebih besar dari 1. Berarti ini adalah hiperbola ya. Nah, kita juga tahu bahwa rumus panjang dari latus rektum dari hiperbola itu adalah 2B kuadrat per A ya. Bisa dilihat di materi irisan kerucut ya. Panjang dari latus rektum dari hiperbola itu adalah 2B kuadrat per A. Dan dari soal ini kita tahu bahwa panjang dari latus rektumnya itu adalah 24 ya kan. Berarti 2B kuadrat per A itu sama dengan 24. Oke? Atau 2B kuadrat per 6 sama dengan 24. A-nya itu 6 ya. Dari soal ini diketahui nih, A-nya 6. Ya kan? I 2B kuadrat per 6 sama dengan 24. Kalau kita kali silang 6 kali 24 terus nanti dibagi 2, jadi hasilnya B kuadrat sama dengan 72. Tahu dari mana ya? B kuadrat sama dengan 72 nih. Nah, ini tinggal diselesaikan yang ini. Berarti B-nya sama dengan 6 akar 2. Karena 72 itu 36 kali 2. Akar 36 itu 6. Jadi 6 akar 2. Nah, kita sudah tahu A-nya dan kita sudah tahu B-nya.
Bisa nggak sih kita langsung aja ke persamaan hiperbolanya? Bisa sebenarnya ya, ya nggak? Kalau A dan B-nya sudah diketahui, nggak usah nyari C kan? Nggak usah nyari C sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau mau nyari C-nya dulu, seperti yang ada di buku, itu hasilnya ini, ya. C-nya itu, nah tinggal pakai ini ya, C kuadrat sama A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C-nya adalah 6 akar 3. Nah sehingga persamaan, kalau kita merujuk pada sumbu koordinat yang baru, persamaan sederhana dari hiperbolanya itu adalah ini. X aksen kuadrat dibagi 36, di mana 36 ini adalah A kuadrat ya, dikurangi Y aksen kuadrat dibagi 72 ya. Kenapa kita pilih hiperbola yang horizontal ya? Karena kita tahu titik puncaknya dari soal ini ya, titik puncaknya itu ada di garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 itu horizontal. Ya kan? Jadi kalau Y sama dengan berarti garis horizontal. Kalau X sama dengan berarti garis vertikal ya. Jadi dari soal ini kita tahu Y sama dengan 3. Oke, berarti verteksnya ada di sumbu horizontal. Maka kita pilih persamaan hiperbolanya yang standar ya, yang X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat yang itu ya. A kuadratnya kita tahu 36 dan B kuadratnya kita tahu 72. Ini ya, B kuadrat sama dengan 72. Kemudian kita substitusikan nih pergeserannya ya, rumus pergeserannya kan X aksen sama dengan X min H. Kita tahu dari soal H-nya itu min 1 dan K-nya 3 ya kan. Jadi X dikurangi min 1 hasilnya jadi X plus 1. Kemudian Y dikurangi K, K-nya 3 jadi Y min K. Kita substitusikan ini ke persamaan sederhana ini, maka kita akan mendapatkan persamaan standar dari hiperbola ini. Oke? Nah, kemudian asimptotnya itu adalah ini. Masih ingat tadi rumus asimptot tuh Y min K ya sama dengan plus minus B per A kali X min H. X min H, iya kan? Ini tiganya asalnya ada di kiri ya kan? Y min 3, ya kan? Asalnya Y min 3 kan Y min K. Ya, K-nya tuh 3 gitu ya. Tapi kita pindah ke kanan, plus minus akar 2. Akar 2 ini dari mana? B per A. B-nya berapa? 6 akar 2 dibagi 6. Ya, 6 akar 2 dibagi 6 hasilnya jadi akar 2 ya. Jadi ini adalah gradiennya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kan ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Ke kanan, ada yang ke kiri. X min H ya. H-nya itu min 1, jadi X dikurangi min 1 jadi X plus 1. Bisa dipahami? Oke. Untuk menguji pemahaman, coba cek poin 3 ini ya. Nomor 1 E-nya setengah berarti apa? Elips ya. Nomor 2 dikasih tahu enggak? Enggak ya. Nomor 3 parabola ya. E-nya 1. Nomor 2 masih misteri. Kalian coba pikirkan. Silakan. Coba.